Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung mengenai materi dari akuntansi manajemen. Itu. Oke, penyusunan anggaran operasional. Ini yang saya mohon kalian lebih memahami ini mengenai anggaran operasional bulanan. Kenapa kita membahas anggaran operasional bulanan? Jadi kita harus mesti memahami dan menghitung anggaran operasional bulanan ini dalam setahun, entah itu 12 bulan, entah itu 6 bulan, entah itu 4 bulan, 2 bulan, pokoknya dalam setahun. Kenapa kita harus membahas anggaran operasional bulanan? Karena ada beberapa faktor sih yang sebenarnya menuntut kita untuk menghitung anggaran operasional bulanan tersebut. Faktornya apa saja? Yang namanya perusahaan manufaktur di mana prosesnya sangat komplit di dalam memproduksi suatu barang. Salah satu operasionalnya di sini adalah pada penjualan. Karena barang udah selesai diproduksi, otomatis dijual kembali. Nah, jadi untuk yang setiap bulan volume penjualan yang didapatkan, yang diperoleh oleh perusahaan itu nggak tentu sama. Maka dari itu kita dituntut untuk menghitung berapa sih anggaran operasional bulanan pada setiap bulan dalam kuartal 4 bulan, dalam kuartal 12 bulan dan sebagainya. Nah, di sini contohnya langsung aja pada PT Indomebel. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri. Contohnya ya, untuk yang PT Indomebel pada tahun 2019. Nah, jadi untuk yang menyusun anggaran operasionalnya pada tahun 2020. Jadi realisasinya 2018 5.000 unit dan untuk 2020 adanya kenaikan penjualan 20% dari volume penjualan tahun 2018. Jadi harga jual seluruh bulan ini, nah selama setahun itu adalah 350.000 unit. Nah, dari total volume penjualan tersebut, masing-masing bulan ini memiliki kenaikan direncanakan, ditargetkan, dialokasikan masing-masing untuk yang bulan Oktober dan Desembernya sebanyak 15%. Untuk bulan Januari, Februari, September, dan November itu 10%. Dan untuk yang sisanya 5%, bulan sisanya selain Januari, Februari, September, dan November, Oktober dan Desember ini sisanya itu adalah 5%. Nah, kemudian untuk yang persediaan awal pada tahun 2020 itu direncanakan adanya 200 unit produk. Sedangkan untuk yang setiap persediaan akhirnya itu untuk setiap bulannya direncanakan 10% dari volume penjualan. Nah, kemudian setiap unit rak buku membutuhkan bahan baku Rp90.000. Sedangkan persediaan yang direncanakan pada awal tahunnya ini diperlukan 100 unit rak buku. Untuk yang persediaan akhir bulannya itu adalah 20% dari kebutuhan bahan baku. Jadi kita harus menentukan jumlah dari kebutuhan bahan baku pada setiap bulannya. Nah, untuk yang menghitung anggaran tenaga kerja memerlukan 25 jam kerja langsung, sedangkan untuk yang tenaga kerja yang memproduksi rak buku dibayar Rp4.000 per jam kerja langsung. Nah, sedangkan yang BOP-nya ditarifkan di sini 1.500 per jam. Nah, di sini juga ada biaya pemasaran yang dihasilkan oleh perusahaan. Ini mengalokasikannya Rp22.000 per unit produk yang dijual. Sedangkan untuk yang administrasi dan umum Rp14 juta per bulan. Berarti kan dari bulan Januari sampai bulan Desember itu 14 juta semuanya. Nah, berapa anggaran penjualan atau operasional
pada PT Indomebel tersebut. Nah, ini kalian hitung dengan contoh soal yang banyak segini, berarti kenapa? Karena kita dituntut untuk menghitung anggaran operasional secara keseluruhan. Yang pertama itu adalah anggaran penjualan. Anggaran penjualannya tadi kan 12 bulan. Kalau memang 4 bulan dicontoh, yang 4 bulan. Jadi itu nggak sama sebenarnya, tergantung nanti porsi soalnya seperti apa. Nah, kemudian untuk yang volume penjualannya ini diperoleh dari yang contoh tadi bahwa, nah di sini ya contohnya, kan pada tahun 2018 itu kan 5.000 unit nih. Nah, dia merencanakan pada tahun 2020 20% dari volume penjualan. Berarti kan volume penjualan 2018 dikalikan dengan 20%, hasilnya kan 1.000 nih. Nah, 1.000 kalau kita tambahkan dengan 5.000 unit, maka kan hasilnya 6.000. Nah, kemudian barulah untuk bulan Januari, Februari, September, dan November kan dialokasikan sebanyak 10%. Maka dari itu 6.000 tadi, yang 5.000 ditambah 1.000, yang perkalian 20% tadi dengan 5.000, hasilnya 1.000 kan, kalau ditambah dengan 5.000 ini jadinya kan 6.000. Maka volumenya ini adalah 6.000 dikali 10%, karena Januari, Februari, dan bulan apa itu masing-masing 10%. Itu tinggal kalian kalikan saja, maka hasilnya 600, ada yang 600 juga, ada yang 300, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk yang harga per unitnya, ini setiap bulan ya, setiap bulannya ini sama, yaitu bulan Januari sampai dengan Desember sebesar Rp350.000. Jadi kalian bisa kalikan saja untuk memperoleh nilai dari anggaran penjualannya masing-masing bulan. Januari 210 juta diperoleh dari 600 dikali 350.000. Ya udah tinggal dikalikan aja sebenarnya, gampang ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya anggaran produksi. Anggaran produksi ini diperoleh dari volume penjualan yang sudah kita hitung pada anggaran penjualan. Nah, kemudian terjadi adanya persediaan baik awal maupun akhir. Nah, persediaan pada awal ini 200. Kenapa ini 200? Karena sudah ada di dalam contohnya di sini. Nah, 200 unit produk pada persediaan awal. Nah, makanya kita taruh di sini 200. Nah, 200. Nah, untuk yang persediaan akhir secara keseluruhan, nah ya. Nah, secara persentasenya masing-masing tadi ya, ada yang 10%, ada yang 5% tadi, 15% tadi, itu sesuaikan aja dengan volume penjualannya. Nih, sesuaikan dengan volume penjualannya. Nah, sesuaikan 600 dikali 10%, hasilnya sekian. 10% dari mana? Nah, ya dari soal tadi. Nah, ini dia. Nah, semuanya dikalikan dengan 10% untuk yang akhir ya. Kalau yang ini sesuaikan dengan jumlah alokasi masing-masing volume penjualannya tadi, itu ada yang 10%, ada yang 15%, ada yang 5%. Kalau yang akhir ini semuanya 10%. Ya kalian kalikan aja ini. Nah, persediaan akhir ini akan menjadi persediaan awal pada bulan Februari. Maka persediaan akhirnya 60. Dari mana 60 ini? Ya 600 dikali 10%. Bukan diperoleh dari ini, tinggal dipindah, bukan. Ya dikalikan tuh untuk 10% dari volume penjualannya.
Kemudian yang pada bulan Februari persediaan akhirnya akan menjadi persediaan awal pada bulan Maret. Seterusnya sama sampai dengan Desember, sama caranya ya. Sehingga akan diketahuilah volume produksinya. Volume produksinya ini 460.000, bukan ribu ya, 460, karena diperoleh dari 600 ditambah dengan persediaan akhir dikurangi dengan persediaan awal sehingga hasilnya 460. Caranya kurangi 600 tambah 600 tambah 60 dikurangi 200. 200. Sama enggak? 160. Ya, bulan Februari, Maret, sampai Desember caranya sama. Ya, caranya sama. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, anggaran biaya bahan baku atau anggaran pembelian bahan baku, itu sama aja. Nah, kemudian volume produksinya di sini, volume produksinya diperoleh dari anggaran produksi. Nah, kalian tinggal pindahkan saja ya. Kemudian yang biaya bahan baku per unit ini kan yang dikerjakan sama si Hanif tuh. Nah, karena biaya bahan baku per unit setiap bulannya itu sama 90.000. Berarti kan dalam setahun di sini adalah 90.000. Tapi kalau yang di soal tadi kan beda-beda tuh. Nah, itu yang menjadi perbedaan. Sebenarnya kita agak gampang sih materi ini ya. Nah, kemudian tinggal dikalikan aja 460 dikalikan dengan 90.000 maka hasilnya sekian. Nah, begitu juga pada bulan Februari, Maret, April, Mei sampai dengan Desember tinggal dikalikan saja. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya anggaran produksi bahan. Nah, anggaran produksi bahan ini kita peroleh dari total biaya bahan baku yang sudah diperhitungkan. Nah, karena diambil dari ini nih. Nah, kita kan udah memperhitungkan total biaya bahan baku. Maka untuk menghitung anggaran produksi bahan, karena kita harus mencari persediaan akhir yang direncanakannya itu setiap bulan 20%. 20%-nya ini dari mana? 20%-nya ini adalah dari soal. Ya, dari soalnya. Ini dia, nah. Nih, dari soalnya di sini. Jadi kita nggak bisa menentukan sendiri dari mana sih 20%. Itu udah ada di dalam soalnya. Nah, kita ketahui dulu nih persediaan awalnya. Persediaan awalnya sebesar 9 juta. 9 juta itu diperoleh dari mana yang ditanyakan dari Sirina tadi, yaitu diperoleh dari 90.000 yang dibutuhkan bahan baku. Kemudian pada tahun 2020 bahan baku yang diperlukan lagi 100 unit rak buku. Kita kalikan saja 90.000 dikali 100 unit rak buku. Maka hasilnya adalah 9 juta. Nah, ini persediaan awal. Pahami dulu soalnya supaya bisa memperhitungkan setiap anggaran yang dibutuhkan. Nah, kemudian persediaan akhirnya diperoleh dari mana ya? Diperoleh dari total biaya bahan baku dikali yang 20% dari soal tadi. Nah, tinggal kalian kalikan aja, maka kan hasilnya 8.280. Nah, maka akan terjadi pembelian, transaksi pembelian. Nah, transaksi pembelian ini diperoleh dari total biaya bahan baku ditambah dengan persediaan akhir dikurangi dengan persediaan awal. Sehingga hasilnya 40.680.000. Begitu juga dengan yang bulan
Februari, Maret, April, Mei, sampai dengan Desember caranya sama. Kemudian untuk yang selanjutnya anggaran biaya tenaga kerja. Karena ini yang harus kalian pahami ya, karena di dalam soal tadi itu akan dibutuhkan dalam menghitung anggaran biaya tenaga kerja. Dari mana sih anggaran biaya tenaga kerja? Yaitu dari volume produksi. Dari volume produksinya ini kalian akan memperhitungkan dengan jumlah jam kerja setiap bulannya, yaitu 25 jam kerja. 25 jam kerja itu diperoleh dari mana? Ya udah dari soal. Di sini sudah tertera di dalam soalnya. Nah, udah tertera di dalam soalnya. Jadi kalian tinggal mengkalikan saja. Nah, sehingga untuk bulan Januari dari volume produksi 460 dikali dengan 25 unit. Nah, maka hasilnya totalnya ini adalah 11.500. Masing-masing tarifnya ini adalah akan berbeda. Masing-masing tarifnya ini akan berbeda. Nah, di sini kalian menentukan tarifnya ini dari soal. Ini sudah ditentukan dari soal 4.000. Nah, untuk yang biaya tenaga kerjanya di per jam, per unitnya, per jamnya ini dihargai Rp4.000. Nah, jadi kalau kita kalikan untuk memperoleh nilai anggaran biaya tenaga kerjanya, kalikan saja 11.500 dikalikan dengan 4.000. Sehingga hasilnya 46 juta. Ini setiap bulan caranya sama. Setiap bulan caranya sama. Nah, kalau nanti di dalam soal, misalkan tentukan jumlah volume produksi pada bulan Maret, kuartal Maret misalkan, kuartal ketiga, ya udah hitung aja untuk yang kuartal ketiga. Kalau kalian menghitung setiap kuartal juga nggak apa-apa, itu lebih bagus supaya lebih terarah dan paham. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, anggaran biaya overhead. Caranya sama dengan anggaran biaya tenaga kerja, cuman yang membedakannya di sini adalah jumlah tarif yang dibebankan. Nah, kalau yang biaya tenaga kerja kan 2.000 dari tarifnya. Kalau yang biaya overhead itu 1.500. Ya, tinggal dikalikan saja 11.500 dikali 1.500, maka hasilnya 17.250. Begitu juga pada bulan Februari, Maret sampai dengan Desember caranya sama. Kemudian yang terakhir ya, yang masih yang ketujuh ini anggaran biaya pemasaran. Anggaran biaya pemasarannya ini diperoleh dari volume penjualan, bukan volume produksinya. Nah, kalian lihat volume penjualannya, tadi kan yang dikalikan 6.000 dikali sekian, nah, hasilnya 600. Tergantung nanti persentase alokasi masing-masing volume penjualan yang dibebankan. Masing-masing bulan itu berbeda. Tuh, makanya di sini ada yang 600, 300, ini sudah ditentukan di awal ya. Nah, kemudian biaya pemasaran untuk yang per unit produk ini dibebankan 22.000. 22.000 ini sudah ada di dalam soalnya. Nah, setiap bulan. Maka tinggal kalikan aja 600 dikali 22 hasilnya 13.200. Begitu juga dengan Februari sampai dengan Desember. Jangan lupa ditotalkan juga. Kemudian yang terakhir adalah anggaran biaya administrasi dan umum. Nah, kalau administrasi kan tadi kan pada soal terakhir itu dibebankan 14 juta pada setiap bulannya. Maka kalian totalkan aja 14 juta dikali 12, udah selesai masalah. Jadi totalnya 168 juta. Ya, sekian. Oke, sampai di sini dulu vikon kita untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Semoga kalian sehat, selalu sukses terus, jangan pernah malas belajar. Ya, semangat buat kalian semuanya. Udah sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.